Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama delegasi politisi dan para pengusaha terkaya Amerika hari ini dengan penuh gaya tiba di Tiongkok. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Amerika ke Tiongkok dalam hampir 10 tahun terakhir. Terakhir kali itu juga adalah Trump pada November 2017. Menariknya, setibanya di Beijing, Trump tidak membuat pernyataan apapun. Namun sebelum berangkat dari Amerika, ia menegaskan ingin mencapai kesepakatan untuk membuka pasar Tiongkok bagi perusahaan-perusahaan Amerika, serta perjanjian dagang baru. Dan dia juga menambahkan bahwa sebenarnya dia tidak membutuhkan bantuan Xi Jinping dalam masalah perang dengan Iran, yang telah menemui jalan buntu. Dan tampaknya Trump sendiri tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi tersebut. Namun di Beijing yakin bahwa Trump pada akhirnya akan meminta Xi Jinping untuk membantu dalam perang dengan Iran, sehingga Beijing memiliki alat tekan tersendiri. Jadi mari kita lihat. Mari kita bahas kunjungan Trump ke Beijing ini secara detail. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel YouTube ini, like videonya, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube dan saya akan sangat berterima kasih atas itu. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel Telegram saya, Peci News, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Tiongkok pada hari Rabu untuk kunjungan 2 hari. Saat berangkat ke KTT di Beijing, Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa ia berniat mendesak Ketua RRT Xi Jinping untuk membuka pasar Tiongkok bagi bisnis Amerika. Dalam kunjungan pertama pemimpin Amerika ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir ini, juga turut serta para pemimpin raksasa teknologi seperti Nvidia, Tesla, Apple, Micron, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan mengutip langsung pernyataannya. Kutipan dari Trump di media sosialnya, Truth Social. Saya akan meminta Ketua Xi, seorang pemimpin yang luar biasa, untuk membuka Tiongkok agar orang-orang hebat ini dapat mewujudkan potensi mereka. Dari situlah saya akan memulai. Orang-orang hebat itu adalah para pengusaha terbesar dari Amerika Serikat. Sekarang, kita akan membahas hal itu. Jadi, misi utama Trump adalah perdagangan. Karena dia membawa Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, Kepala Boeing, Citigroup, JP Morgan, BlackRock, dan pokoknya total 17 eksekutif puncak dari perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Oleh karena itu, muncul pertanyaan di sini. Apakah ini sebenarnya kunjungan kenegaraan atau hanya kunjungan untuk membuat kesepakatan bisnis? Karena, misalnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pergi ke Beijing bahkan hanya mengenakan pakaian olahraga seperti yang dikenakan oleh Nicolas Maduro, mantan presiden Venezuela, ketika dia ditangkap dan dibawa ke Amerika. Nah, kalau dilihat dari susunan delegasinya, ini kedua-duanya, baik kunjungan kenegaraan maupun tentu saja kunjungan untuk membuat kesepakatan bisnis. Sekarang tentang perdagangan, karena di sana sudah ada hal-hal yang lebih konkret. Para analis yakin bahwa kedua belah pihak berusaha mempertahankan gencatan senjata dagang yang disepakati pada Oktober 2025, di mana Trump menangguhkan tarif atas barang-barang Tiongkok, dan Xi Jinping menolak mengambil langkah-langkah yang dapat membatasi pasokan logam tanah jarang ke dunia. Dua forum baru juga diharapkan akan dibentuk untuk mendukung perdagangan dan investasi bersama. Washington, menurut pejabat Amerika, tertarik untuk meningkatkan ekspor pesawat Boeing, produk pertanian, dan sumber energi ke Tiongkok guna mengurangi defisit perdagangan. Bagi Donald Trump, semua ini akan menjadi hadiah menjelang pemilihan Kongres, bahkan bisa menutupi isu perang dengan Iran. Beijing di sisi lain berusaha untuk melonggarkan pembatasan ekspor chip dan semikonduktor canggih dari Amerika. Selain itu, menurut Wall Street Journal, agenda tersebut juga bisa mencakup negosiasi mengenai keamanan kecerdasan buatan. Amerika Serikat dan Tiongkok ingin mencegah perlombaan di bidang kecerdasan buatan berubah menjadi perlombaan senjata digital. Ngomong-ngomong, hari ini, 13 Mei, delegasi perdagangan tingkat tinggi Amerika Serikat dan Tiongkok sudah mengadakan perundingan di Korea Selatan. Menjelang pertemuan puncak yang telah lama dinantikan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping yang akan berlangsung, saya ingatkan, besok 14 Mei. Delegasi tersebut dipimpin oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng. Namun di sini, seperti kata orang, urusan dagang ya urusan dagang.
Tetapi perang dengan Iran belum berakhir, dan hal ini sangat mengganggu Donald Trump. Presiden Trump berharap bisa fokus prioritas ekonomi Amerika Serikat bersama Xi Jinping. Namun perang dengan Iran dan upayanya yang gagal untuk membuat kesepakatan damai dengan Teheran tentu saja mempersulit tujuan lama Presiden Amerika tersebut. Ingin bicara soal perdagangan, tapi malah harus bicara soal perang. Dan disinilah semuanya jadi semakin menarik. Trump saat berangkat dari Washington mengatakan kepada para jurnalis secara harfiah, kutipannya, "Saya tidak berpikir kita membutuhkan bantuan apapun terkait Iran. Kita akan menang bagaimanapun caranya dengan cara damai atau dengan cara lain." Jadi maksudnya dia bilang tidak membutuhkan bantuan Tiongkok, tapi langsung terbang untuk meminta bantuan Tiongkok terkait Iran. Dan tahu kan, itu bukan kontradiksi, sama sekali tidak. Itu adalah semacam posisi politik. Ya, tidak mungkin kan terbang ke Beijing dan bilang, "Tolonglah, bantu kami sedang kesulitan di sana." Tentu saja Trump membangun citra dirinya sebagai pemenang, dan di sisi lain, dalam negosiasi, yang selalu kalah adalah yang menunjukkan kebutuhan. Itulah sebabnya secara terbuka Trump berkata, "Kami tidak butuh bantuan." Dan beberapa analis berpendapat bahwa sayangnya Trump akan bernegosiasi dari posisi yang lemah. Kunjungan ini terjadi pada saat yang sensitif bagi kepresidenan Trump karena popularitasnya di Amerika Serikat menurun akibat perang dengan Iran dan meningkatnya inflasi sebagai akibat dari konflik tersebut. Artinya, Trump pergi ke Beijing dengan tingkat popularitas yang mencapai rekor terendah, dengan perang yang menemui jalan buntu, harga minyak di atas $100 per barel, dan dalam semua situasi ini dia ingin terlihat sebagai pemenang. Nah, itu adalah tugas yang sulit. Dan di sini saya ingin mengutip beberapa pernyataan menarik. Misalnya, hari ini koresponden CNN berbicara dengan warga Beijing sebelum KTT antara Trump dan Xi. Dan seorang programmer bernama Lee mengatakan hal berikut kepada koresponden CNN, kutipan. "Saya pikir Trump sedang berada dalam situasi yang cukup sulit saat ini dengan perang di Iran. Saya pikir dia datang ke sini untuk mendapatkan semacam daya tawar. Inilah yang disebut diplomasi rakyat." Pada dasarnya, Beijing sedang menunggu sementara Washington kelelahan di beberapa front sekaligus. Jelas bahwa Tiongkok dapat melihat kemunduran Amerika di bawah Presiden Trump dan memanfaatkan momen ketika Trump mengunjungi Beijing pada masa jabatan pertamanya pada tahun 2017. Xi Jinping saat itu menyambutnya dengan pertunjukan megah sejarah dan budaya Tiongkok. Namun kali ini, semua berita utama dipenuhi dengan topik potensi dominasi masa depan Tiongkok, bukan kejayaan masa lalunya. Jadi, fokusnya bukan pada masa lalu, melainkan pada masa depan. Tiongkok kini memposisikan dirinya bukan lagi sebagai peradaban yang mengejar ketertinggalan dari Barat, melainkan sebagai negara adidaya yang siap melampauinya. Dan Xi Jinping sekarang akan memanfaatkan hal ini dengan memahami bahwa Trump sedang terjebak dalam perang dengan Iran. Sekarang soal Taiwan, karena tentu saja isu ini tak bisa dilewatkan. Taipei saat ini khawatir bahwa Presiden AS mungkin akan membuat konsesi terkait pulau tersebut. Rencana Trump untuk membahas dengan Xi Jinping tentang penjualan senjata ke Taiwan membuat sekutu AS di Asia khawatir, karena sebelumnya tidak ada Presiden Amerika yang pernah melakukan hal seperti itu. Untuk memahaminya, ini seperti jika Trump mengatakan bahwa dia akan membahas dengan Vladimir Putin tentang penjualan senjata ke Ukraina. Dan inilah Donald Trump sendiri sebelum keberangkatan mengatakan bahwa isu Taiwan selalu muncul, dan dia mengharapkan Xi Jinping sendiri yang akan mengangkat topik ini. Pada saat yang sama, Pentagon tepat saat keberangkatan Trump mengumumkan penjualan senjata ke Taiwan senilai $12,5 juta. Tidak banyak, tapi tetap saja. Ini bisa jadi permainan yang sangat halus atau benar-benar kekacauan koordinasi antara Gedung Putih dan Pentagon. Tapi saya pikir tetap saja ini yang pertama. Dan akhirnya, minyak. Pasar masih sangat sensitif terhadap setiap berita yang datang dari Timur Tengah. Itu berarti fluktuasi tajam akan terus berlanjut. Harga minyak Brent mencapai $108 per barel. Dan pertemuan antara Trump dan Xi Jinping juga dapat mempengaruhi harga-harga tersebut. Sekarang tentang rencana untuk besok. Jadi, pada Kamis pagi waktu setempat, Presiden Amerika Donald Trump akan memulai pembicaraan penting selama 2 hari dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, di Beijing. Pada pukul 8 pagi hari Kamis waktu setempat, yaitu pukul 3 dini hari waktu Kiev, Trump dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam sidang eksekutif. Pihak berwenang Tiongkok 2 jam kemudian, yaitu pukul 5 pagi waktu Kiev, Xi Jinping akan bertemu dengan Trump di Aula Besar Rakyat di Beijing. Tak lama setelah itu akan diadakan pertemuan yang terbuka untuk pers, yaitu briefing pertama.
Jadi pada pagi hari di Kiev, kita sudah akan memiliki beberapa berita. Tak lama setelah itu akan diadakan pertemuan jadi pada malam hari. Kedua pemimpin akan menghadiri jamuan makan malam kenegaraan. Nah, pada dasarnya, seluruh program utama pertemuan akan selesai masih siang hari waktu Kiev. Jadi, jangan lupa berlangganan saluran YouTube ini agar tidak ketinggalan apapun. Saya akan memantau semua peristiwa dan tentu saja meliputnya di saluran YouTube ini. Di sini saya akan mengakhiri dulu, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar. Melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.